Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 145, aku akan jadi penggemarmu yang otaknya mati. Apa? Ningxi memiringkan kepalanya. Apakah karena dia menyukainya, sehingga dia menganggapnya manis tidak peduli apa yang dia lakukan? Lu Tingqiao tidak dapat menahan diri untuk tidak membelai kepalanya lagi. Apakah kamu suka berlian? Hah? Ningxi tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan aneh seperti itu. Kenapa kamu bertanya? Hari ini ulang tahunmu, jadi Little Treasure menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Sepertinya hadiah itu ada hubungannya dengan berlian. Aku khawatir kamu mungkin tidak menyukainya, jadi aku bertanya atas namanya. Lu Tingqiao menjelaskan dengan ekspresi normalnya. Jadi itu sebabnya, Ningxi menggaruk kepalanya setelah mendengar ini, lalu berkata, kurasa mungkin tidak ada seorang pun wanita yang tidak menyukai berlian, kan? Namun, ini hanya hari ulang tahunku, tidak baik jika dia mengirimiku sesuatu yang semahal itu. Karena dia masih kecil, aku tidak akan menerimanya. Akan lebih baik jika dia membuat sesuatu yang buatan tangan. Seolah-olah itu hanya pikiran yang ceroboh, Lu Tingqiao menambahkan, itu bukan sesuatu yang sangat mahal. Berlian yang kamu terima di lokasi syuting tempo hari lebih mahal. Aku hanya khawatir tidak ada berlian lain yang akan terlihat sebagus itu bagimu setelah berlian itu. Ningxi langsung menepuk jidatnya, bahkan kau tahu tentang itu. Seperti yang diduga, gosip menyebar ribuan mil, jangan bandingkan dirimu dengan pria aneh itu, dia gila. Pria itu pacarmu? Tanya Lu Tingqiao. Ningxi hampir tersedak ludahnya, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa punya pikiran menakutkan seperti itu? Karena kau tampak cukup dekat dengannya. Lu Tingqiao menjelaskan dengan nada sedikit sedih. Ningxi merasa sakit kepala, ya Tuhan. Bagaimana aku bisa terlihat dekat dengannya? Apakah dengan memanggilnya gila, kita jadi terlihat dekat? Lu Tingqiao mengangguk, memang begitu bagiku. Kau selalu bersikap sopan padaku, dan kau tidak pernah mengkritikku sekalipun. Ningxi benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah Raja Iblis Agung Tuan Lu seorang masokis rahasia? Dia sebenarnya ingin orang-orang memperlakukannya sedikit lebih buruk. Lagi pula, orang itu tidak ada hubungannya denganku sekarang. Dia memang gila, dia suka melempar berlian ke orang lain. Kalau aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan melemparnya balik padanya. Ningxi berbicara dengan nada riang, tetapi ketika berbicara tentang pria itu, ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak ada hubungannya denganmu sekarang, berarti ada sesuatu di masa lalu. Lu Tingqiao menangkap inti permasalahan dengan tepat. Ningxi terbatuk pelan, itu kurasa kita bisa dihitung sebagai mantan jika satu hari saja dihitung. Entah mengapa, dia peduli dengan citra yang Lu Tingqiao miliki tentangnya. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya, Lu Tingqiao, menurutmu apakah buruk jika aku pernah berkencan dengan begitu banyak pria sebelumnya? Lu Tingqiao memasang ekspresi serius dan penuh hormat. Ia menjawabnya dengan sangat serius, seolah-olah pertanyaannya sangat penting. Tidak, setiap orang punya cara hidup sendiri, dan selalu ada cerita di balik tindakan mereka. Siapapun yang tidak tahu seluruh kebenaran tidak berhak bersikap sok bermoral dan mengkritik atau menghukum orang lain. Ningxi tiba-tiba merasakan embusan kehangatan di kepalanya. Setelah itu, dia langsung tersenyum lembut, Lu Tingqiao, mengapa aku merasa seperti kamu adalah salah satu penggemarku yang otaknya mati? Tidak peduli apa yang aku katakan atau lakukan, kamu akan selalu merasa bahwa aku benar. Penggemar yang otaknya mati. Lu Tingqiao tampaknya tidak mengerti apa arti istilah ini. Benar sekali, penggemar yang otaknya sudah mati akan mendukung idolanya sepenuhnya, bahkan melawan segala alasan. Jelas Ningxi. Lu Tingqiao merenungkannya sejenak sebelum bergumam, itu cukup tepat. Ningxi. Sambil terlihat seperti sengaja menahan emosinya, dia tenggelam dalam pikirannya yang tenang untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang, Lu Tingqiao, tahukah kau? Apa? Tahukah kau bahwa kau bahkan lebih menakutkan daripada afrodisia? Ningxi memiliki ekspresi yang sangat bertentangan di wajahnya. Dia kemudian menarik kerahnya dengan ekspresi kesakitan.